Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alladzi waffaqana li tariqil huda wal rasyad, faja'alana fi dari da'wah wal irsyad. Assalatu wassalam ala maulana Muhammadin, qudwatina bid da'wah wal irsyad, ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu bid da'wah wal irsyad, fafazu fid dunya wal ma'ad. Amma ba'd. Yang kita sama muliakan Alina Andri Berta, Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Andi Baligo, para hadirin wal hadirat, mukarramin sekalian yang sempat hadir pada malam yang berkah ini, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pengajian kita kan kitab Maziyah Sunnah wal Jamaah yang insyaallah akan dibawakan kembali oleh Andri Berta pada malam hari ini. Oleh karenanya, pada Andri Berta disilahkan dengan hormat. Fadhal ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat. ووفقنا لصالح والأعمال والأخلاق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم املأ قلوبنا بأنوار محبتك ومعرفتك وأسرارنا بأنوار مشاهدتك وعقولنا بأنوار التفكر والفهم عنك ونفوسنا بأنوار التزكية وأجسادنا بأنوار الاستقامة على الطاعة والخدمة وزواتنا بالتحقق بنور العبودية برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Insya Allah malam ini kemungkinan yang terakhir ya kita baca buku ini. Saya lihat penjelasan Andre Murta ya semua maklum semua tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak terlalu panjang ya, tapi dia fokus ya. Ini yang apa namanya yang disebut faslon ini terakhir ya. Bisa dikatakan khatimah ya, yang terakhir. Ahlus sunnah ya wal jamaah ini yang populer. Namun untuk zaman kita sekarang ini ya istilah ini tidak lagi merujuk kepada apa yang telah dinyatakan oleh ulama-ulama kita tempo dulu. Ya, banyak golongan-golongan yang mengaku sebagai sunnah wal jamaah tanpa mereka uh, mengetahui bahwa istilah halus sunnah wal jamaah ini itu sudah ada di zaman Rasulullah ataupun di zaman sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali apa namanya kitab-kitab turas yang mengkaji tentang asal usul ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita bisa simpulkan bahwa istilah ahli sunnah wal jamaah ini di kalangan sahabat itu dianggap tarikat atau manhaj
lifahmiddin, satu manhaj untuk mengetahui ya, agama kita. Jadi ya, seakan-akan Ahlus Sunnah ini satu simbol pada ulama dari zaman sahabat sampai ke hari ini yang berpegang teguh kepada manhaj yang telah dirumuskan oleh ulama as-salaf as-saleh. Jadi itu sedikit ya penjelasan. Ahlus sunnah wal jamaah ini ada tiga kata di sini. Ahlun, as-sunnah, dan al-jamaah. Ya, penafsiran ini mudah. Ya, karena sunnah ini artinya tariqat at-tadayyun. Ya, bagaimana beragama yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian jamaah ini adalah as-sawadul azam. Baik di zaman Rasulullah, zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, hinggalah ke hari ini. Nah, artinya jamaah yang berpegang teguh ya, kepada manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kalau ahlu ini kan boleh dikatakan golongan ya, ataupun jamaah itu keluarga ya. Jadi semua bisa dipahami di situ. Ya, dan inilah yang menjadi simbol kita. Ya, ini bukunya Guru Tas sengaja dibuat ya, untuk memberikan ciri bahwa DDI ini adalah ya, benteng ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah yang diwarisi dari ulama una as-salafus saleh. Ya, dari Rasulullah dan sahabatnya yang sampai ke hari ini. Inilah yang kita baca sedikit bagaimana penjelasan Andre Gupta yang terkait dengan apa namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi uh, jati diri kalau boleh dikatakan begitu, jati diri dari dakwah wal irsyad. An-Nasana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi An-Nasana artinya penjelasan mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bayan ya, haula ahli sunnah wal jamaah. Riwayat tu dapat nesanana golongan pusai. Ya, artinya kita sudah baca itu semua. Golongan-golongan apa namanya yang sesat. Ya, baik mulai dari Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, ada berapa sebutkan itu. Yang jelas semuanya menjadi 72 ya, golongan yang sudah disimpulkan oleh Al-Imam Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Dan saya kira ada beberapa kitab lagi yang mencipta atau merumuskan golongan-golongan sesat ini. Nah, inilah Al-Wanihal, Imam Sarastani, Al-Fisal atau Al-Faslu. Ya, jadi banyak namanya buku-buku firak itu. Nah, tapi guru di sini saya lihat dia lebih berpegang kepada Imam Al-Baghdadi. Dia ringkaskan apa yang dia baca di situ. Dan inilah yang kita baca sekarang.
Jadi riwayat tu napan sana na golongan-golongan pusai seperti yang dijelaskan sebelum ini. Beda-beda ana, nah, beda-beda ana. Ateka marusakna nania pahas salana riagama asal lengannya gangkanna dek na natalle sunnah na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sunnah na akatan na ya tariqatu Rasulillah fidi. Nania lalanna pangurut ta sahabat. Nah, ya Nabi si bawa sahabat. Dari tengana masyarakat. Nalepe salah na tahu napakua pengaruhna aga natirwangi kung Allah Ta'ala ania na indrin di andre guruta ya topan rita apa si mata-matai karena topan rita yang ikhlas ya betul-betul berusaha keras untuk ya mempertahankan ya ajaran Islam yang benar itu atau yang tulen itu ya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah karena alangi pertama nah karena Allah nah karena alangi Allah Ta'ala pada senena pada masjid di atau Panditero marewangan ini nania tandrere sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Tandrere salli. artinya Buka mempertahankan video ya, kenapa tidak bisa? ya Buka video mempertahankan dulu. Kenapa ajaran masuk videonya? sunnah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nania nggak tahu macin itu mereka rolaiwi bukan sih, nggak tahu nih. lalang na lalang malempuna pangulut sahabat. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa ahli sunnah ini adalah merupakan manhaj ya, agama Islam yang diwarisi dari Rasulullah dan para sahabat. Ya, kalau kita lihat di sini penjelasan nanti berucap dengan mana bahwa arewangan ini ini ya tandrere sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nya macin rolaiwi dalam malam puna pangurut sahabat. Lagi Nabi si bawa sahabat. Nana kulle ulewi palesangi bida-bidai. Ini roto panditairo. Kita kuleri sahabat masuk seorang waktu bapak. Ateka manusae kue topa paha salai dari agama asalnya si kira-kira padu pai ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai umatna kemakadana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis sana hanya ke hadis pertama pengenna yero perkataan ahli sunnah ya ahli sunnah wal jamaah. Man ahya sunnatan min sunnati faqad umitat ba'di fa inna lahu minal ajri misla man amila biha min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'ah. Wa man ibtada bid'ata dolalatin la yardaha Allah la yardaha Allah wa rasuluh kana alaihi minal ismi misla athami man amila biha la tankusu dalika min awzarihim syai'ah. Hadis sana
ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu junah agak sebenarnya sunnah ya rega lalas salompe na Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Seri kotu menang maka tani masai salompe na nabita sunnah na nabita riagamai dan dia al khulafa sahabat-sahabatnya ayat dari itu uh, engkai tulung ni ya betul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aga betul na hadis betul na nigi matuoi sewa sunnah oleh risininna ia rita tangi harimun rimateku. Ya. Jadi ini perkara yang akan datang setelah Nabi meninggal. Ya, banyak orang meninggalkan sunnah-sunnah itu. Majepu punai ni apalan. Nah, jadi kalau kita masih berpegang teguh, kita akan mendapat pahala pada tahu gau kengengir itu. De nakura ngapalan nasi kalija. Artinya kita mendapat uh, pahala dari Allah. Kalau kita betul-betul berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini papoli bidah. Ya, kita sudah baca sebelum ini golongan-golongan bidah itu. Ya. Nah, ini papoli bidah dalalah, bidah apusan. Tanna poranui puang Allah Ta'ala dan nia surugana. Nasarini itu dosana pada dosana tahu pegau engi de nakura dosana si kalija. Jadi walaupun dia mengatakan ini bid'ah, dia tidak laksana, tapi orang melaksanakan dia mendapatkan apa namanya dosanya. Jadi di sini kita lihat antara bid'ah dolalah dan sunnah. Maka dato Nabi sallallahu alaihi wasallam rihadis sana man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Tonani gini matuoi sunnahku majap puna pojika. Nigi pujika si bawana ki suruga. Jadi hadis ini sering kita baca di waktu maulud ya. Aga na pada apa keguna nih Andre Gurutta topan ritae rupa-rupan dapat disengeng angkai risesena si gata si tak gatungenge ateka atekae dan nia syariah. Jadi baik etikat maupun syariah. Artinya para ulama ya, merumuskan apa namanya manhaj yang digunakan untuk memahami ya, ajaran agama dan mengamalkannya. Nah, tahu naman dan lor ya tawanna. Nah, jadi ulama itu ya sesuai dengan kepakaran masing-masing. Tahu lor ya tawanna. Dan inilah sebagai asas manhaj daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seakan-akan ulama Ahlus Sunnah zaman sahabat inilah yang menciptakan ya ulama-ulama seperti ini. Ada namanya ulama al-hadis, disebut ulama ul muhaddisin. Ya, pandai gurutta pahadisa yang pakar tentang hadis.
ya, kayak Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, itu ada kutub sita. Ya, kutub sita nampak. Ya, mereka semuanya adalah muhaddisun. Itu yang dimaksud ulama al-muhaddisin. Ya. Jadi yang ada dalam kutub sita ataupun kutub sitisah. Sekarang ini ada kutub tisah. Ya, karena ditambah dengan Muwatta Imam Malik, ditambah dengan Ad-Darimi dan lain sebagainya, ini menjadi 9. Nah, kalau turas yang lama kita baca itu 6, namanya kutubus sittah. Penulis-penulis ini semua itulah yang kita gelar sebagai muhaddisin, ya, para ulama hadis. Majepuyengi sanad, ya, majepuyengi sanad dan niamatanna hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misangengi palai sangi hadis sai yang sahih dan nia hadis hasange madecenge kueto paritu daif, ya, hadis madodonge, ada hadis yang lemah madodonge bicarogi yang beruta hadis madodonge, ya. Karena sebenarnya hadis daif itu artinya ada syarat yang tidak ada dalam hadis itu sehingga dikatakan hadis daif. Ini pembagian hadis ahad, ya, bukan pembagian hadis mutawatir. Karena hadis mutawatir itu ada mutawatir dan ada hadis ahad. Ya, hadis ahad itu kalau diriwayatkan oleh seorang sahabat. Dan inilah yang digali oleh ulama muhaddisin, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang baik. Ada yang baik. Nah, jeppuitoi sarak-sarakna bicarana kueto parilenair itu maris sengengena risesena ande guru tapa hadis. Jadi ada namanya ulumul hadis. Kita sudah rumuskan itu ulumul hadis untuk kita gunakan, ya, menilai, ya, sebuah hadis. Ulumul hadis, ilmu hadis, diraya, wariwaya, ada yang berhubungan dengan matan, ada yang berhubungan dengan sanad, itu semua dipelajari di pesantren Darud Dawah wal Irsyad. Jadi itu yang pertama. Jadi ulama inilah yang memperkukuh, ya, rumusan-rumusan yang menjadi bagian daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah yang terkait dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena ada juga orang yang seakan-akan tidak mempercayai hadis ahad utamanya, ya, karena dianggap bercampur-campur, ada yang sahih, ada yang baik. Padahal ini sudah dijelaskan oleh ulama muhaddisin dari dulu lagi. Dan kita sudah ada kutub sittah. Dan itu sudah semua dikaji oleh ulama-ulama kita. Kemudian yang kedua, al-fuqaha, ya, ahli fikih. Andre guruta papikihye. Ya, Andre guruta papikihye itu ashab mazahibil arba'ah. Guruta Abu Hanifah, Malik bin Anas, Guruta Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Guruta Ahmad bin Hanbal. Inilah pula ulama fikih yang disepakati oleh seluruh ulama
dulu sampai sekarang. Macam malai bicarana esatan ngesana ibadah ya pakai siwiangi sembahyang zakat dan sebagainya. Nah dia muamalai punya pergaulan. Ya, bagaimana kita menghormati ibu bapak, bagaimana menghormati tetangga, bagaimana menghormati orang-orang di atas kita, menyayangi yang di bawah, bagaimana bermuamalah dengan jual beli, bagaimana muamalah simpan pinjam dan lain-lain sebagainya. Itu namanya muamalah. Ya, ini semua dikaji secara meluas, mendalam oleh ulama uh, ulama ufik atau Andre Guru Tapak Fikih. Oleh di nas ya nas itu nusus, nusul Quran, nusul hadis, koromai ayat na akuram melebihi ya rega hadis sana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kias ya kias ya kue itu pak ijma jadi pak ya empat sebagai rujukan ulama fikih ini di dalam mengkaji persoalan-persoalan yang terkait ibadah dan terkait muamalah. Al-Quran, Sunnah, Al-Ijma, wal Qiyas. Nah, muka nah kuasain dari itu ya, ala-ala pakak kasakna dan dia syarat-syaratna istimbat jadi mengambil hukum ya dari nas ya dari nas kita katakan istimbat itu dipelajari dalam usul fiqh. Aralangan bicara syara'i kue topa ya, kue topa lain nair itu marisanangnya di sesena ahlin naritu kurumai andre gruta topan ritai pada padanna mazhab pae ya arolan ngepae istilahnya gruta arolan ngepae al mazahibul arba yang saya sebutkan tadi ya. Jadi empat itu yang menjadi kesepakatan ulama ya bahwa itulah yang menjadi arolan mana-mana kita boleh jadikan sebagai apa namanya ikutan ya rumusannya ya kalau kita di apa namanya eh, amalan kita terutama ibadah ya, terutama ibadah itu kita mengikuti arolat yang satu yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i ya walaupun dalam masalah-masalah muamalah masalah-masalah ibadah yang lain selain sembahyang ini ya terkadang kita menggunakan mazhab ya empat ya, yang lain ya, bukan hanya mazhab Syafi'i ya, jadi itu perlu diingat itu ya, kita di Darud Da'wah wal Irsyad ya, hanya yang terkait dengan ibadah terutama dengan sholat sembahyang ya kita berpegang teguh ya kepada mazhab Imam Syafi'i. Tapi perkara-perkara lain ya terkadang kita apa namanya berpegang kepada mazhab yang lain dari empat itu. Tapi tak pernah keluar dari empat itu. Karena itulah yang disepakati oleh seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa empat itulah yang menjadi mazahib ahli sunnah wal jamaah binisbah li al-fiqhi ya fikih ibadat atau muamalah jadi hanya empat itu jadi kita tidak keluar walaupun mungkin ada juga ya pokoknya kalau kita perluas mazhab az-zahiri mazhab az-zahiri ini ya Syekh Daud az-Zahiri tapi dulu pernah berkembang ini tapi
rasanya sekarang tidak lagi. Ya, mungkin ada juga sebagian orang yang masih menggunakan fikih ini, ya, tapi tidak nampak ya di masyarakat secara umum. Yang nampak secara umum ini yang menjadi harolang istilahnya guru tamu dalek, yang masih banyak golongan berpegang kepadanya, itulah yang empat itu, mazhabil arba'ah. Ya. Jadi bukan bermakna kita hanya 4 mazhab, nah, banyak mazhab, tapi yang mendapat dukungan pengikut dari umat Islam itu hanya 4 inilah. Dan kawasan-kawasannya itu ada. Ya, mungkin mazhab Hanafi itu terutama Pakistan dan sekitarnya, termasuk Rusia, uh, termasuk Cina juga. Umat Islam sana banyak. Kebanyakan itu mazhab Imam Hanafi. Kalau sebelah barat itu ya seperti Maroko, Tunis, Libya dan lain sebagainya, itu biasanya mazhab Maliki. Kemudian ada mazhab Syafi'i. Ini yang paling banyak pengikutnya di Asia Tenggara. Ya, termasuk juga di Mesir dan sekitarnya. Jadi itulah ada kawasan-kawasan tersendiri. Kalau ya mazhab uh, Hambali ini ya, biasanya di apa namanya Saudi Arabia dan sekitarnya. Itu biasanya mazhab Hambali. Tapi tidak berarti bahwa tempat-tempat itu tidak ada mazhab lain. Tidak. Ya, di India umpamanya atau di Pakistan. Ya, banyak juga mazhab Imam Syafi'i. Di Iran, nah, walaupun di situ mazhabnya mazhab Syiah, Imamiyah, Isna Asyariyah, tetapi mazhab Imam Syafi'i ya, termasuk mazhab yang kedua terbanyak setelah ya, mazhab apa namanya. Jadi banyak juga orang Iran yang bermazhab Imam Syafi'i. Banyak juga orang India yang bermazhab Imam Syafi'i. Ya, terutama kalau di Yaman ya. Yaman ini dekat dengan Indonesia. Artinya hubungannya dari dulu. Ya, itu sebabnya kita lihat ya, masyarakat kita banyak ke mazhab Imam Syafi'i. Walaupun waktu saya masih di Brunei, orang Brunei itu tidak menganggap bahwa kita ini dari Islam mazhab Syafi'i awalnya. Dia menganggap dirinya mazhab Hanafi awalnya. Nanti lama-lama baru berubah. Karena dia menganggap bahwa Islam yang masuk di Brunei itu, termasuk di Kalimantan, Borneo, itu sebenarnya Islam yang berasal dari Cina. Ya, Cina itu mazhab Hanafi. Itu Allah itu sejarah. Ya, saya bukan sejarah, saya mendengar. Nah, itu bisa di apa namanya itu di yang jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya mengukuhkan ya rumusan mazhabil arba'ah sebagai rumusan fikih ahli sunnah wal jamaah. Yang harus kita pahami itu. Nah, kemudian ulama usulidin, ini yang ketiga. Ulama usulidin andre guru tapang usulue, istilahnya guru tambukan. Ya, artinya andre guru yang khusus apa namanya memperdalam ya usuluddin. Usuluddin ini ya termasuklah tauhid, ya, akidah, dan lain sebagainya. Majepuyengi puasenge apa siwangi tauhid. Ya, ripuang Allah Ta'ala ngasawa naisenai sifat-sifat wajie mustahilewe nania harusue napunai pungalla Ta'ala ya napunai pungalla Ta'ala. Jadi sifat-sifat wajib, mustahil, dan sifat jais, nah, sifat harus
nasibawai nakli ya, karena dalil dalil nakli ri ripalele pole ria kurang malabie ya rega hadis na Nabi sallallahu alaihi wasallam uh, nasi tunrengan dalil akli, artinya persoalan usuluddin ini ya tidak sama dengan fikih tadi. Kalau fikih tadi kan jelas Quran, ya, sunnah, ijma, dan kias. Kalau usuluddin ini ada dalail nakliyah, ada dalail akliyah. Karena yang paling awal dibahas dalam ilmu tauhid itu ialah al-ahkam al-akliyah, ya, hukum akal dulu. Jadi kalau kita mau mengetahui sifat-sifat Allah itu, ya, sifatu jamalin, sifatu kamalin, ya, sifatu apa namanya jamal, ya, jalal, maka harus menggunakan dua itu, nakli dan akli. Nakli ini ya Quran dan hadis. Nah, kemudian akli ini ya artinya yang terkait dengan pemikiran ya manusia. Itu yang disebut dengan dalam ilmu usul ini ilmu kalam. Ya, jadi mesti ada ilmu kalam karena ilmu inilah yang memperkukuh ya keesahan tauhid kepada Allah dan sifat-sifatnya. Bukan hanya nakli, tapi harus akli juga. Situru ay akalang mata jange, ya artinya akal yang jernih, ya. Ini ya pikiri sihae, ya kue to parilenai ritu kurmai masalah-masalah sita gatungenge apa sewange marisengenge risesena ahli nar itu. Artinya ulama usuluddin ini dia fokus kepada apa namanya uh, ilmu tauhid atau yang kita katakan sekarang ini ilmu ilmu akidah. Dan ulama yang paling tersohor terkenal ya dua itu, Abul Hasan Al Ash'ari dan Abu Mansur Al Maturidi. Beliau inilah ya ulama yang terkenal yang pertama merumuskan tentang tauhid ya kepada Allah dengan merumuskan sifat-sifat Allah, baik yang wajib ya maupun yang mustahil ataupun jaiz atau harus. Dan perbedaan kedua ulama ini tidak terlalu apa namanya jauh. Nah, memang ulama yang mengkaji beliau ini ada perbedaan, tetapi perbedaan itu bisa dikatakan perbedaan lafzi. Ya, hanya apa namanya perbedaan-perbedaan yang tidak membawa kepada apa namanya perbedaan yang jauh. Umpamanya kita tentang sifat. Abu Hasan Asy'ari yang dipegang oleh Andre Gupta dalam kitab-kitab tauhidnya banyak menggunakan sifat 13. Ya, sifat 13. Sedangkan kalau Maturidi dia tambah. Tapi tambahan itu juga ada dalam 13. Ya, menjadi 20. Jadi kita di Indonesia ini kan ya, mungkin di apa namanya pesantren-pesantren lain diajarkan sifat 20. Tapi kalau kita sebagaimana pengalaman yang saya di Darul Dawah wal Irsyad, yaitu sifat 13. Tapi ini tidak ada perbedaan sebenarnya. Ya, tidak ada perbedaan. Ya, sama aja, hanya ditambah istilahnya. Ada namanya sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah.
Ini disatukan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Nah, begitu juga yang lain, perbedaan-perbedaan yang lain. Ya, jadi tidak membawa kepada perpecahan. Oleh sebab itu, sepakat ulama ya, ahli sunnah bahwa eh, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi ini sezaman, ya, semuanya adalah eh, ulama usuluddin ahli sunnah wal jamaah. Ya, ahli sunnah wal jamaah. Nah, cuma sekarang-sekarang ini ada juga apa namanya yang menambah. Katanya bukan hanya dua saja itu. Ya, bukan Maturidi, bukan hanya Maturidi dan Asy'ari, tapi tambah lagi ulama ul hadis. Tapi ulama ul hadis yang mereka sebutkan ya bukan apa namanya, bukan yang saya sebutkan di atas tadi, Imam Bukhari, Kutubus Sittah, tapi dia menganggap Ahmad ibn Hambal. Tapi bagi kita Ahmad ibn Hambal ini dia tidak masuk ulama usuluddin, dia masuk ulama fuqaha, mazhabil arba'ah. Itulah sedikit perbedaan. Ya, jadi mungkin nanti ada namanya Asariyah, ada namanya Ahlul Hadis yang masuk dalam kategori ahli sunnah di bidang akidah ini. Ya, bagi kita tidak, kita hanya mengakui dua itu, dan itulah yang menjadi kesepakatan seluruh ya ulama ahli sunnah wal jamaah. Oke. Seterusnya ulama sufi tasawuf, ya, ulama tasawuf, ulama ul akhlak. Andre Guru dapat tasawufwe. Andre Guru Abdurrahman Abu Dale masukkan juga ini jadi muhaddisin, fuqaha, usuluddin, dan sufiyah. Jadi empat ya, ulama ini, nah itu termasuk ulama ahli sunnah wal jamaah. Artinya mereka lah yang merumuskan ilmu-ilmu yang terkait dengan ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi andai gurudah patas sauhue tuntu engi alat tukang ngirifung Allah Ta'ala. Artinya yang mengajar kita bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Nasaba na pancajinganna, batenna, oleh risininna, uh, maka oleh risininna makan rotak kiengi, makan rotak kiengi, ya makan rotak kiengi. Nah, sepatutnya aja nama bila ada. Risininna maka rotak kiengi, artinya yang bisa merusakkan ya akalialiengi, yang bisa mengganggu pelai abu juruna paringaranna rifong Allah Ta'ala. Asaba cara-cara tertentu meresengenge kesesinan de guru dapat tasawuf. Jadi yang mengkaji apa namanya hal-hal yang terkait dengan mengingat kepada Allah. Ini ada buta Nur Rahman Ambodale, dia lebih tasawuf ini adalah ilmu batin. Dianggap seperti itu. Artinya ilmu yang terkait bagaimana mengingat kepada Allah, memperbanyak zikir. Dan inilah yang menghasilkan ilmu tarekat sebagaimana yang kita pahami sekarang ini. Jadi Pak Ero atau Pandrita, jadi inilah yang disepakati oleh mereka terkait dengan tiga itu yang ada dalam hadis Jibril. Saya ingatkan hadis Jibril itu penting itu untuk melihat arkanul Islam, ya, rukun Islam. Ada arkanul Islam, ya, ada arkan
al-iman, arkanul Islam, khamsah, 5, syahadah sampai ke haji. Arkanul iman 6, al-imanu billah sampai al-imanu bil qada wal qadar. Kemudian al-ihsan. Al-ihsan ini anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. 3 inilah uh, yang menjadi bahasan yang disebut arkanuddin. Jadi kalau kita katakan rukun agama itu 3 itulah. 3 yaitu al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Sebagaimana dalam hadis Abu Bakar atau hadis Jibril. Hadis Umar ya, hadis Umar. Bisa juga disebut hadis Umar atau disebut hadis Jibril. Jadi 4 ya, golongan ulama. Inilah yang menjadi sandaran kita dalam mencari ilmu-ilmu ahli sunnah wal jamaah. Ya, ahli sunnah wal jamaah. Capek nih, ya, sudah habis kan? Ini kita sudah paham bahwa inilah yang dimaksud oleh Andre Guruta ya, mengenai ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu sudah ada di zaman Rasulullah. Itu sebabnya Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu alaiha bin nawajid. Ini disuruh berpegang teguh ya, kepada apa namanya ini uh, sunnah Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi dari situlah bermulanya istilah yang disebut ahli sunnah wal jamaah. Jadi bukan Abu Hasan Asy'ari, bukan Al-Maturidi yang buat. Abu Hasan Maturidi, Abu Bakar apa namanya Asy'ari Maturidi itu hanya ulama usuluddin ya, yang diakui ya, rumusannya sebagai apa namanya tauhid ahli sunnah wal jamaah. Ini harus kita paham itu ya, supaya jangan terkeliru ya, di dalam memahami ahli sunnah wal jamaah. Nah, yang terakhir nah oleh kunye ya, asik dengan dan niat perjuangan apa pihak artinya pa itu pandrita golongan itu pandrita poler yang diguta itu pandrita ya napa mulana uh, matepo matepo ya talawa pengaruna golongan pusai ya golongan pusai na mapamulatoni manessah nania talle ateka tongangi yaitu etikad ahli sunnah wal jamaah salama poler ya pusange tidak sesat nah kotonero mapamula puasange ahli sunnah wal jamaah jadi guru saya dia mengukuhkan itu jadi munculnya ini yang kuat di kalangan masyarakat Islam ya, walaupun saya katakan tadi itu sudah ada tapi belum menjadi satu golongan ya, nanti setelah inilah baru menjadi satu golongan umat sehingga para pengkaji firak Islam itu selalu dibuat yang terakhir itu adalah ahlus sunnah wal jamaah itulah yang dikatakan an-najiyah minal firakil islamiyah yang terselamat nah, namaran ya namaran mompo Andre Gupta Abul Hasan Asy'ari yang nanti mati Gupta ya Abul Hasan Asy'ari oleh di mazhab Asy-Syafi'i. Nah, jadi Gupta dia kukuhkan bahwa dia mazhab Asy-Syafi'i. Ya, walaupun dalam sejarah ada juga mengatakan dah ya, Gupta Asy'ari ini dia juga mazhab Hambali. Ya, wallahu a'lam. Yang jelas Andre Gupta mengambil pandangan yang umum bahwa Asy'ari ini adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sebab kita lihat
pendukung-pendukungnya kalau kita baca itu Tabaqat Al-Asy'ariyah itu kebanyakan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Karena Asy'ariyah Maturidiyah ini banyak dipegang oleh mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, kemudian eh, mazhab Hanafi banyak kepada Maturidiyah, kemudian Hambali juga sebagian besar berpegang kepada Asy'ariyah. Nania Andre Gupta Abu Mansur Al-Maturidi dari mazhab Hanafi. Ya, jadi memang ya Al-Maturidi, tapi kita lihat sekarang ini banyak juga mazhab Syafi'i seperti di Indonesia, banyak juga yang berpegang. Ripa Mulana abad Mapae, ya itu apa namanya, waktunya Abu Hasan dan Abu Mansur. Abad keempat Poleri Hijrana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah iya naroh dua andeng ruta pasti mata-matai, ya, perjuangkan nih. Nah atal lengan na nia atan rerekan na puasenge, ya akidah hari iya rega pasing keruang asai tongat-tongannya karena agama asal lengannya. Nah, jadi dua ulama inilah yang merumuskan ya, akidah tauhid, ya. Walaupun sebelumnya sudah dibuat mazhab Syafi'i, mazhab ini ada semua akidahnya. Cuma tidak dirumus sebagai satu ilmu menjadi ilmu tauhid, ya, ataupun ilmu akidah. Nanti dua ulama ini yang bangkit membela akidah ahli sunnah wal jamaah. Apole kunye hijrana nabita na yana ro dua ya andre guruta pasti mata-mata ya, perjuangkan ya, atal lengan na nia atan rere atan rere atan rere kena ya puasenge akidah-akidah ya rega pasing keruang pesai tongat-tongange rilalena agama asal lengange napa polewe Nabi sallallahu alaihi wasallam nana kulle uleng ini pandasai asalangenna dan nia harus akanna ateka golongan pusai, ya nasaba nas dan ini ada lele nakli dan ini ada lele akli, ya tak boleh kuniro na resmi nah, ya resmi dengan tanda re na resmi nah, ya bahasa Indonesia na resmi nah atau temenna puasenge ahlus sunnah wal jamaah, artinya sudah tersebar luas, ya tersebar luas. Jadi warek kada ahlus sunnah wal jamaah, jadi warek kada istilah ahli sunnah wal jamaah, saya warek kada istilah, ya. Ia nasi tubusie apa iha boleh ripanguluta alim ulama ia nari itu. Nah, jadi ini kesimpulannya tadi. Kesimpulannya bahwa inilah ya, ulama yang mengkaji berasaskan manhaj ahli sunnah wal jamaah yang disepakati oleh ulama Islam. Ini ada muhaddisin, ahli hadis, ada tasawuf, sufi, tingkat pahadesa, patasawufu, nia akidah, ilmu ulama tauhid, makoto paro pakpiki. Yang empat inilah. Jadi kita tidak boleh keluar dari sini di dalam memperjuangkan ahlus sunnah wal jamaah.
makoniro ripe na puasenge Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, itulah katanya ringkasan. Ya, ringkasan yang menesah manhum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita lihat dari segi ulama, empat inilah muhaddisun, ya, sufiyun, muwahhidun atau katanya ilmu akidah dan fuqaha. Yang tidak masuk di sini mufassirun. Di mana mufassirun? Ya, mufassirun itu ada semua dia. Ada sebagai muhaddisin, sebagai sufi, dan sebagai ahli tauhid. Ya, seperti kita punya Imam Abu Hasan Asy'ari, dia punya tafsir ya, 300 jilid. Ya, cuma kebetulan tafsirnya itu hilang ya, waktu Baghdad runtuh. Jadi sampai sekarang nggak ada bukunya secara lengkap. Ya, hanya apa namanya cuplikan-cuplikan yang ditulis oleh murid-murid ataupun ulama-ulama ya pengkaji Abu Hasan Asy'ari. Tapi disebut bahwa Abu Hasan Asy'ari mempunyai satu tafsir, tafsir Al-Qur'anul Karim yang termasuk yang terbesar, yaitu 300 apa namanya jilid, tapi termasuk kitab-kitab yang apa namanya yang yang hilang di Baghdad, yang mungkin dimasukkan di Sungai Efrat. Memang banyak kitab menurut sejarah. Ya, makuniro ripana biasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi gini tahu mengakui alena Ahlus Sunnah wal Jamaah nana sampiangi mazhab pae betul dia dia kan mazhab nah ya dia kan mazhab nah na cacai nana cacai patasawuf majepu si tomat-tomat na dek na berhak na nia de season na siti naja riasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kan nih dia na melo matasawuf dia na melo mazhab aku rami bawa sebawa hadis na nabita menurut ada guru ya tanya itu Ahlus Sunnah itu ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mau nih nasang alena ya nasang alena mujtahid narigaw ang kana de na punay niya de na kuwasay syarat-syarat na istihad iya na iya na situlusi andre guruta ya pan andre guruta pandrita mustahid. Nah, pandrita mustahid yang kita kenal ya yang empat itulah ya mustahid mustakil namanya. Ada mustahid fil mazhab banyak, yaitu murid-murid Imam Abu Hanifah, murid-murid apa namanya Imam Malik, yang murid-murid Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan lain-lain. Ya, tapi mereka mustahid fil ijtihad, mustahid fil mazhab. Yang dimaksud guru di sini mustahid al-mustakil, yang langsung mengambil dari Al-Quran, mengambil dari hadis, kemudian diolah istimbat menurut ilmu yang telah dirumuskan itu, maka itulah namanya mustahid mustakil. Pada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Ahmad bin Hambal, ya itulah yang dimaksud mazahibul arba. Temu-temu wengi pakak kasa iya rega ala-ala ijtihae nania istimbat istihad wastimbat. Macam pus tongon-tongon atau makuero. Nah, ini dia apa namanya ini? Nah, dia kritik betul ini. Ya, dia namanya lo mamazhab, dia namanya lo malasana mengakui pada tasawuf. Ya, nasang pusat dan lain sebagainya. Saya tahu alingangang rilalan na agama asal lengannya.
de na tetap pendirianna malere akatan ninna dari agama asal lengannya yang pandangan negara. Nah capak-capak syariae biasa tempo-tempo napa harus anu harange napa harange sunnae nauzubillah ya jadi mana nauzubillah min zalik nah boleh kunye uri pesi ya ware kadaku ware kadana guruta na nia upagangka kedo kalaku wah rigau engkaku melaudoan ripong Allah Ta'ala podo bare napakke gunai sininna siaji selekku bola yengi iya rega na baca-baca yengi aye kita ewe si bawa upor nutoi na patuju salai ya kung salah-salah oki salah baca salah kesenaro ya nah tambai kurangnya rigau engkaku terima kasih maega 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 na pong Allah Ta'ala pahala maksudnya pahala ya, pamala sukuna ya pun intaha walillahil hamdu awalan wa akhiran amin tahrir tahriran yaumal jumu'ah isnain jamadil awal 13 wahid wa tisain dari tahun 1391 Hijriah. Kemudian Al-Muwafiq 25 Juni 1971. 1971 makanya sekarang ini sudah puluhan tahun juga. 40 tahun ya. 40 tahun lebih. Kitab ini dicetak pertama kali. Tapi ini sudah dicetak ulang berarti ya. Kita alhamdulillah. Lebih apa namanya lebih mudah kita baca. Nah, jadi inilah yang dapat kita baca dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ni kita nanti guruta ya. Kita sudah baca. Saya akan istihara lagi kitab apa yang seterusnya. Kitab nanti guruta atau kitab-kitab lain yang penting ya, untuk menjadi tambahan ilmu bagi kita, terutama kita sebagai apa namanya penuntut ilmu pengetahuan agama ahli sunnah wal jamaah. Sebelumnya nanti kita akan pulang ke tafsir lagi lah. kita pulang ke tafsir lagi samping merancang kitab-kitab apa yang baik. Kita ambil kitab-kitab Arab yang mudah. Karena kalau kitabnya guru ini saya lihat di Abra sudah diajarkan juga kebanyakan. Dan ini yang penting bagi saya. Al-Qaulus Shadiq, apalagi Allahumma ja'alni muqimas shalah dan maziyatu ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada tasawufnya, ada fikihnya, kemudian ada yang terkait dengan ilmu ahli sunnah wal jamaah. Saya kira ini sudah cukup apa namanya memberi penjelasan kepada kita apa sikapnya Andre Gupta, dan inilah yang menjadi pegangan di dalam membangun ilmu-ilmu yang ada di Darud Dawah wal Irsyad. Dan inilah yang kita akan teruskan. Ya, mudah-mudahan nanti ini ada yang mengajarkan di pesantren-pesantren ataupun di universitas bisa ya, menjadi apa namanya diskusi. Ya, karena kalau kita banding dengan kajian-kajian luar ini banyak sekali hal-hal yang bisa didiskusikan di sini. Terutama di perguruan tinggi lah. Kalau yang awal-awal ini
ya sanawiyah, aliyah. Nah, cukuplah kita membaca dan kita memahami apa isi yang ada di dalam kitabnya dari Buddha ini. Karena ini berkah, ya keberkahan. Nah, saya lihat Buddha menulis di sini betul-betul eh, dari apa namanya, dari pemahamannya terhadap kitab yang dibaca itu. Bukan bukan menyalin, bukan. Nah, tapi dia baca, kemudian dia pahami, kemudian dia ulas, kemudian dia ya, masukkan di dalam ya, kajiannya. Begitu sama bukunya. Yang kita telah baca tiga ini, mudah-mudahan ada keberkahan dapat kita apa namanya, eh, Allah berikan kepada kita kepahaman. Karena kepahaman dari Allah ya. Kalau kalau yang kita baca ini hanya wasilah, ya, hanya wasilah. Dan kita berdoa mudah-mudahan. Nah, itu sebabnya setiap awal kita membaca, ya, kita selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dibersihkan hati kita, bisa memahami, diberikan kepahaman oleh Allah, kepahaman yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ya, betul, betul. Baik, telah kita dengar bersama tadi pemaparan Reguruta tentang pasal yang terakhir, An-Nasana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang disampaikan ada 4 golongan utama: ulama al-hadithin, ulama al-fuqaha, ulama usuluddin, dan ulama at-tasawuf. Juga menandai telah diselesaikannya pengajian kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Baik para hadirin wal hadirat mukarram sekalian, dengan ini kami memberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang apa yang telah dibahas pada kajian kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tafadhal, disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Fadhal, Ustaz. Ya, terima kasih, Ustaz. Kabe puang soal mazhab ini puang. Mazhab Eh, fikih. ya masalah fikih. Itu apakah eh, ini kan seperti ini kapan ceramah di masjid apa itu di Goa itu puang. Kayak masalah apa namanya wajib bermazhab ya. Ya, Apakah memang itu wajib bermazhab dalam arti itu eh, orang per- awam, orang awam. orang awam ya? Ya, macam kita inilah orang Oh, awam. Kita ya nggak hanya orang sampai awam. mustahil. Iya betul betul. Hanya orang awam yang diwajibkan ya betul-betul. Nah, terus kalau macam-macam orang yang apa namanya bukan orang awam lagi, orang berpendidikan, berarti boleh saja ya memilih Nah, mazhab apa yang ya, disukai. Pak, Tetapi mencampur aduk mazhab itu kan tak boleh nggak boleh ya? Iya, iya, iya. mencampur aduk dalam arti talfik. Kalau Ya, mencampur aduk taufik. mengambil satu part itu biasa aja. Iya. Nah, misalkan ini Puan, dalam ibadah itu ada Hmm. ibadah, ada muamalah. Ya, Ibadah kita cenderungnya ke mazhab Syafi'i. ya, Tetapi muamalah kita menggunakan Hanafi. Bolehkah itu? boleh. Ya, Oh, secara guru modalnya kan begitu ya. Kalau dia iya betul. ibadahnya ya, sembahyang apa segala mazhab Imam Syafi'i. Tapi dari memberikan fatwa tentang apa namanya itu kurban, Hmm, fatwanya tentang zakat, baik zakat dan beras dan tidak, itu kan bukan lagi mazhab Syafi'i. iya, Dia iya, iya. melihat
apa namanya, bukan hanya melihat kekuatan nas, tapi dia melihat keperluan untuk masa sekarang ini. Itu yang dianggap. Kalau pekerjaan, iya. Saya Dan itu yang menjadi amalan kita di DDI. Di DDI itu kalau orang apa namanya berzakat fitrah ya tak mesti harus bawa beras, boleh bawa uang aja. Dan itu hanya mazhab Hanafi yang membenarkan. Itu saya katakan tadi, kalau persoalan ibadah ini supaya tidak dicampur-campur, nah, maka kita di DD ini, dan banyak kan orang-orang Islam di Indonesia yang bermazhab ini mengambil mazhab Imam Syafi'i karena itu yang memang sudah dari awal ditanamkan. Nah, sedangkan apa namanya masalah-masalah lain itu terkadang ada perbedaan-perbedaan walaupun tidak prinsip perbedaan itu. Namanya berzakat ya, mesti berasa. Kita katakan boleh saja ambil pandangan ulama lain, mazhab lain. Begitu juga sekarang khutbah umpamanya. Mazhab Syafi'i harus apa namanya bahasa Arab. Tapi kita kan menggunakan bahasa yang dipahami oleh masyarakat. Tapi kalau kita mau dengan mazhab Syafi'i ya harus bahasa Arab. Nikah itu juga harus dengan usawi juga ya dengan bahasa Arab itu. Tapi kita sudah terjemahkan maknanya kita menggunakan mazhab lain, bukan lagi mazhab Imam Syafi'i. Jadi banyak hal-hal yang ini. Cuma yang kita ini apa namanya masih kukuh karena tidak mau ada perpecahan di masyarakat. Ya, terkadang kuno, terkadang tidak kuno, terkadang masih basmalah, terkadang. Padahal itu semua kan sah di dalam mazhab. Ya, sah dalam mazhab. Tapi kita di DDI ya, menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Setelah sembahyang ada doa, ada zikir dan lain sebagainya. Itu yang umum lah, yang umum. Mungkin ada juga ya jadi sekarang ini orang-orang DDI ya sudah tidak mau tidak ikut lagi itu. Ya, tapi kalau kita dalam institusi seperti madrasah, sekolah, pesantren sebagainya, jamaah sepatutnya ambil ya, tradisi kita di Darul Dawah wal Irsyad. Ya, supaya jangan mendatangkan ya, polemik yang tidak ada manfaatnya. Bahwa lebih sawab. Saya kira gitu ya. Iya, terima kasih banyak pun. Ya, Sangat mencerahkan. ya. Nah, silakan masih ada lagi. Terima Prof. kasih moderator ya. Ya, saya Ya, saya disilahkan Prof. Prof. Abdullah. Jadi Fadal. Ya, Prof. silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam beberapa perbincangan, Prof, mohon maaf, selalu setiap organisasi Islam itu dia mengklaim diri penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Iya. Saya sebut saja tidak apa-apa, misalnya Indonesia ada Salafi, Wahabi ada ya. NU, ada Muhammadiyah, ada Ahmadiyah pun itu Ya, pasti dia bilang kami ini adalah pengikut salafus saleh. ya, Apa itu dia bilang bagus. ahlussunnah wal jamaah. Iya. Cuma saya tidak menelusuri lebih jauh lagi. Anda mazhab apa namanya mazhab yang mana? Apakah Syafi'i atau Hanafi, Hambali dan seterusnya. Karena itu mungkin mohon maaf Prof, ada batasan itu kelompok-kelompok yang mengklaim sebagai Ahlussunnah wal Jamaah kan kita biasa singkat saja aswaja kan? Ya, Ya, betul. siapa yang sebenarnya disebut sebagai Ahlussunnah wal Jamaah itu mungkin ini secara umum. Yang kedua, kita melihat ini pemikirannya Guru Tambudale. Semua mungkin itu yang cocok di IMIM itu ya. Kita Ya, bersatu dalam masalah furiyah dan seterusnya. Kenapa orang-orang yang setelah beliau
tidak melihat pemikirannya bahwa beliau ini adalah orang yang apa Ya, namanya sangat toleran, moderat begitu, Bro. ya. Karena itu pertanyaanku juga, bagaimana Guru Tak ini melihat beberapa organisasi kan, misalnya di Sulawesi itu dikenal sebagai 50-50. Yang anggaplah misalnya yang Muhammadiyah yang itu. Padahal beliau kan tidak mengajarkan tentang NU atau Muhammadiyah, tetapi tadi itu yang pertama. Yang kedua, Prof, saya pernah masuk suatu organisasi tertentu, tapi dikeluarkan karena khutbah saya itu kalau mau memulai mukadimah 2 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi khalaqal insa begitu. Pertanyaan saya, kalau kita kan jujur saya sejak tahun 97 di lembaga lembaga Al-Irsyad. Jadi terbiasa. Pertanyaan ke Prof, dalam tradisi mazhab kita Syafi'i atau misalnya pemikiran Guru Tambun Daleh, kalau khutbah itu yang gimana itu tadi? Mukadimah 1 kali, kalau alhamdulillah, atau 2 kali itu mungkin, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi Assalamualaikum. Yang terakhir ini, sebenarnya enggak ada aturan. Yang penting ada tahmid. Yang penting ada tahmid. Alhamdulillah. Itu lafaz yang inilah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana. Mau 2 kali alhamdulillah tidak ada masalah. Saya pun begitu kadang alhamdulillah 2 kali, kadang 1 kali. Saya nggak mengambil persyaratan itu. Cuma yang saya lihat akhir-akhir ini ada juga yang besar basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, itu agak inilah agak baru lah, sebab Bismillah itu sepatutnya dalam khutbah ini. Kalau sudah ada alhamdulillah tak perlu ada Bismillah lagi. Bismillah itu hanya dalam hati saja. Nah, karena kedudukan alhamdulillah dengan apa namanya dengan Bismillah itu dalam hadis sama. Artinya boleh dimulai dengan Bismillah, boleh dimulai dengan Alhamdulillah. Ya, jadi ya, tapi tidak apa-apa lah, itu bukan berarti merusak ini. Cuma tradisi kita ini tidak ada perubahan lah kalau kita ini. Kemudian guru kita itu memang, dan itu yang saya juga amalkan sampai sekarang ini, tidak mau bercerita tentang organisasi lain, ya, atau mazhab lain, atau golongan lain. Nah, ya, kecuali kalau kita bicara-bicara di luar, di rumah, di apa, diskusi-diskusi bolehlah. Nah, tapi kalau kita ceramahkan, kita menyalahkan satu organisasi, tidak, Gurupta sama sekali tidak ini. Itu pernah saya di situ ceritakan bahwa Gurupta itu waktu masih disingkang, ini menjadi pembantunya Gurupta biasa. Dia pernah mengikuti dialog antara ulama ahli sunnah Mu'tazili Sadar dan kawan-kawan, ya, dengan jamaah tarekah Samaniyah di Bone. Ya, dan disitulah terjadi pergaduhan. Ya, terjadi pergaduhan. Ya. Tapi Gurta tidak pernah sebut-sebut itu. Tidak pernah sebut. Ya. Apatah lagi dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah dia tidak pernah sebut karena banyak orang-orang dari Muhammadiyah itu masuk ke Asadiyah, masuk ke apa namanya Mai Singkang, termasuk Guru Tabdul Muin. Nah, sehingga Guru Haji Hasan tidak mau terima Guru Muin itu. Katanya dari ini, dari Mandar belajar. Dia sudah terpengaruh dengan ini kan. Nah, tapi Guru Tabdul Daleh tidak, kata-kata diterima supaya kita bisa berikan ajaran yang terbaik. Alhamdulillah diterima. Dan saya juga apa namanya pernah berbincang dengan apa namanya uh, ada seorang, tapi sudah meninggal, ketua ketua Muhammadiyah di provinsi lah, provinsi. Sama-sama mengajar
di Malaysia. Saya berbincang tentang amalan-amalan agama yang mereka ini. Katanya memang kita tidak menentukan mazhab, tetapi itu bebas katanya, apa namanya, itu sebabnya kita ada mazhab tarjih, tetapi kita tidak boleh keluar dari mazhab 4 dalam mazhab tarjih itu. Kita tidak boleh, cuma dia ada tarjih, itu bedanya dengan kita. Kalau kita ini, kita sudah mengamalkan Syafi'i dalam ibadah itulah. Kalau mereka tidak mesti tarjih lagi. Tapi tarjih itu tidak boleh keluar. Wallahu a'lam. Apakah itu betul atau tidak? Ya. Kalau Nahdlatul Ulama ini, saya lihat memang memberikan kebebasan pada uh, apa namanya ahlinya, ya, tidak bisa memilih mana-mana mazhab yang 4 ini. Ya. Walaupun umumnya ya mereka kalau sembahyang ikut mazhab Imam Syafi'i. Dan itu yang saya paham lah. Nah, kita di DDI di sini ya saya mengatakan bahwa kalau kita sembahyang, apakah sembahyang uh, seorang atau sembahyang jamaah dan sebagainya, ya ikut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau apa namanya persoalan-persoalan lain, maka kita lihat masalah yang sesuai dengan perkembangan zaman kita sekarang ini. Ya, tapi kita tidak boleh keluar daripada mazhab 4 itu, karena kita sudah yakin bahwa 4 mazhab itu dan ulama tadi sudah disebutkan, itu sudah dianggap ya, final, kecuali hal-hal baru yang muncul. Kalau ada hal-hal baru yang muncul, sama masalah kedokteran, masalah apa namanya sosial yang baru, ya baru kita memberikan fatwa yang terbaru. Tapi kalau yang lama-lama ini kita tidak gubris, kita tidak gubris, hanya melihat mana yang sesuai dengan perkembangan. Tapi masalah ibadah kita itu berpeganglah, ya, berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i, dan itu yang menjadi amalan kita. Dan saya lihat amalan di negara kita ini ya, kecuali orang-orang tertentu lah yang ada paham-paham lain, ya paham seperti tadi salafiyah saya lihat lebih dekat kepada Ahmad bin Hanbal dari segi fikihnya, cuma tauhidnya yang agak berbeda, karena dia lebih terpengaruh dengan apa namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, saya tidak mengatakan terpengaruh dengan Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah ini masih Asy'ari lagi. Cuma ada pandangannya yang sedikit ya terkeliru, dan itu sebabnya kan apa namanya disanksi oleh ulama di zamannya karena mempunyai pemikiran-pemikiran baru yang tidak sesuai dengan jumhur ulama pada masa itu. Nah, jadi saya enggak ini mengatakan bahwa walaupun mereka katakan Ibnu Taimiyah, bisa lihat eh, apa yang disebutkan itu terkadang saya banyak baca Ibnu Taimiyah juga. Ya, saya banyak baca kitab-kitabnya, saya baca ya fatwanya saya baca. Ya, jadi saya paham betul lah. Ya, Ibnu Taimiyah itu masih Asy'ari, masih mazhab Ahmad bin Hanbal. Ya, mazhab Hanbal. Ya. Kenapa beliau dipenjara sampai 2 kali dipenjara terakhir di Mesir? Itu karena pemahamannya terhadap tauhid ini, terhadap alam ini. Nah, situlah mereka disitulah Ibnu Taimiyah ini mengeluarkan fatwa-fatwa yang bertentangan dengan pandangan umum ulama pada waktu itu. Walaupun tidak apa namanya, walaupun belum ada yang menilai yang apa namanya, tapi ulama terutama mufti pada waktu itu tidak setuju dengan pandangan-pandangan akidah yang mereka. Tapi masalah fikih tidak ada. Fatwanya pun, apalagi fatwanya bukan beliau yang tulis, ya, orang yang cari di mana-mana, ya, baru dikumpul, baru dijadikan sebagai fatwa Ibnu Taimiyah. Ya, walaupun kita tidak sangkal bahwa itu mungkin banyak memang pandangannya ke situ, tapi bukan tulisan dia, bukan beliau yang menulis ya fatwa itu, tapi orang lain, dan datang kemudian ya, tahun-tahun 70-an baru ditulis itu apa namanya itu
ya, disempurnakan. Bukan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Prof. Maaf. Ya, sama, sama. Iya, Laula Ibnu Qayyim ya. lama urifa Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Qayyim ini lain. Tapi banyak juga pandangan Ibnu Taimiyah yang Ibnu Qayyim yang bagus, banyak. Banyak. Ya, kitab Zuhdi, kita banyak kitabnya, Zadul Ma'ad apa segala. Sejarah banyak. Cuma adalah sedikit terkait dengan akidah itu ya, yang terkadang membingungkan ataupun tidak sesuai dengan pandangan umum ahli sunnah wal jamaah. Ini menurut sedikit, Prof. Itu makanya saya kaget. Itu kan Ibnu Taimiyah kan kritikus, Prof. Masa potong. Oh iya. Ya, kalau filsafat boleh, tetapi jangan filsafat ala Aristotelian. Iya, Kalau tasawuf iya. boleh, jangan tasawuf yang Iya. terlalu berlebihan. Begitu, Prof. Cocok. Itu dia Prof, bagus, setuju, Prof. dia Iya, kritikus, patut, dia ya. kritikus, dia mutakallim, dia ahli kalam. Iya, 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 betul, Prof. Iya, Betul, Prof. Ya. mutakallim. Dia filsuf. Ya, cuma dia berusaha bagaimana supaya falsafahnya, kalamnya itu berbasis pada ayat Al-Quran, kepada hadis, begitu caranya. Artinya mau mendekatkan ke situ. Karena mungkin di zamannya dia melihat ulama ini sudah lari ke Aristoteles, ke Plato lah. Ya, jadi jangan ke situ, kita ke sini aja. Ya, ke sini. Ya, mungkin itulah artinya kita tidak boleh menyalahkan dan kita tidak boleh menuduh bahwa pemikiran Taimiyah lah yang membuat kawan-kawan kita sekarang ini terkadang mengeluarkan pandangan-pandangan yang berbeda. Enggak, pemahaman dia sendiri lah. Pemahaman dia sendiri. Dan terkadang tidak baca bukunya pun. Ya, dia hanya mendengar dari orang lain. Ibnu Taimiyah begini, Taimiyah begini. Padahal patutnya bacalah bukunya. Tahqiq. Dan yang paling lucu ini, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim ini, tidak ada bukunya, buku daras. Artinya untuk diajarkan kepada masyarakat tidak ada. Semua buku-buku ilmiah saja dia tulis. Ya, jadi bukan hanya buku rujukan. Tidak sama dengan ulama kita ini, Imam Syafi'i apa segala. Memang ada bukunya, khusus untuk diajarkan ke masyarakat. Buku fikihnya, buku ini. Ada Imam Ghazali juga begitu. Artinya semua ulama-ulama kita yang kita anggap sebagai rujukan kita ini. Artinya ilmu yang kita dapat itu adalah ilmu yang diajarkan di dalam kitab-kitab buku daras mereka. Jadi bukan buku yang besar itu, bukan. Memang ada buku-buku daras mereka. Dan itulah kelebihannya. Dan inilah yang diwarisi oleh Guru Zainuddin, Guru siapa namanya. Ya, itu sama. Ya, dia buka buah buku-buku yang kecil-kecil yang bisa dipahami oleh masyarakat. Saya kira itu. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih, Prof. Ya, Terima kasih banyak Prof. Abdullah dengan Ustaz ya, Musyari. Selanjutnya kami persilakan kepada Andre Berutta untuk ya. mengakhiri dengan doa. Fadhal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalalihi karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghis. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam an tarzuqana ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an halalan wa shifaan min kulli da' wa saqam ya akramul akramin. Allahumma ja'al jami'a dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah بتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين وجعلها منارا عليك للعلوم الإسلامية وقلة مأمون ورب الشفافية ومصدرا أسس الشرع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ابناء دار الدعوة والإرشاد لصالح الأعمال وتمام مكارم الأخلاق. اللهم اجعلنا معهم من عبادك الصالحين
وأوليائك المقربين وأصفيائك المخلصين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والسلام وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا كما ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا في سر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak pada Andre Keruta. Insya Allah di pengajian berikutnya akan dikabari akan lanjut di kitab yang berikutnya. Kitab apa nanti yang Andre Keruta yang akan memilih. Ya. Dan akhiri bersama. Wabillahi taufiq wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit puan. Selamat. Ya, Sedikit Andi Taufik Ustaz, dan semuanya. Iya. Korup Abdullah di sini.